Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Putri Nanda Fadila dengan NIM 2101072080. Di sini saya akan menjelaskan apa itu materi tentang deposito. Tapi pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari deposito. Yang kedua kita akan menjelaskan jenis-jenis deposito. Yang ketiga ada perbedaan. Yang keempat ada operasional deposito. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu pengertian dari deposito. Jadi pengertian dari deposito ini yaitu instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perbankan dengan imbal hasil berupa suku bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Menurut OJK, deposito adalah simpanan pencairannya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan bank. Jadi dalam hal ini seorang nasabah menaruh sejumlah uang dalam mata uang rupiah atau mata uang asing di suatu bank dalam jangka waktunya itu tertentu. Lalu nasabah dapat mencairkan dana tersebut setelah jangka waktunya berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu dari jenis-jenis deposito. Jadi jenis-jenis deposito ini ada 3, yaitu deposito berjangka, deposito on call, dan sertifikat deposito. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu deposito berjangka. Jadi deposito berjangka ini adalah jenis deposito yang memungkinkan nasabah menyimpan dana untuk memperoleh suku bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pihak bank. Jadi umumnya jangka waktu tabungan tersebut mulai dari 1, 2, 3, hingga 24 bulan. Jika kamu berencana investasi dalam jangka pendek, maka kamu dapat memilih produk dengan jangka waktu 1, 3, atau 6 bulan. Yang kedua ada deposito on call. Jadi deposito on call ini adalah jenis deposito berupa tabungan berjangka dalam rentang waktu penyimpanannya relatif singkat. Jadi, adapun jangka waktu penyimpanan dana investasinya minimal hari dan maksimalnya 1 bulan. Jadi minimalnya itu adalah hari dan maksimalnya itu adalah 1 bulan. Namun, nasabah juga harus melakukan penyimpanan dana dalam jumlahnya besar. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu sertifikat deposito. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sertifikat deposito ini? Yaitu simpanan yang terbit dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lainnya. Selanjutnya di sini ada perbedaan. Di sini ada perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yaitu perbedaan yang pertama adalah status dari kepemilikan deposito berjangka dan sertifikat deposito ini. Yaitu yang pertama, pada sertifikat deposito tidak terdapat status kepemilikan. Aset dari simpanan ini dapat diperjualbelikan, dipindah tangankan, dan dijadikan agunan pinjaman. Sementara status kepemilikan deposito berjangka bersifat tetap dan tidak dapat dipindah tangankan dengan mudah. Perbedaan yang kedua ada perhitungan suku bunganya. Jadi perhitungan dan pembayaran bunga pada deposito berjangka diberikan saat waktu jatuh tempo tiba sesuai kesepakatan di awal. Jadi depositonya tuh diberikan saat waktu kita kesepakatan pas di awal. Berbeda dengan sertifikat deposito,
yaitu perhitungan dan pembayaran bunga diberikan sejak awal pembukaan simpanan. Jadi, pembayaran bunga ini dilakukan sejak awal kita membuka simpanan itu. Sehingga dari awal Anda telah mengetahui berapa besar total nilai uang yang akan diperoleh nantinya. Perbedaan yang ketiga ada cakupan kegunaan. Yaitu dari cakupan kegunaan ini, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito selanjutnya terletak pada segi kegunaannya, di mana sertifikat deposito ini tanpa adanya status kepemilikan membuatnya lebih mudah dipindah tangankan. Sehingga sertifikat deposito cocok sebagai bentuk investasi, hadiah, hingga warisan. Ya, sebagai investor, deposito jenis ini tergolong lebih liquid. Walau memiliki tenor pencairan seperti deposito jenis berjangka panjang, namun waktu penjualan di pasar modal tidak terikat. Nah, selanjutnya ini ada cara-cara menabung deposito. Cara yang pertama di sini ada pilih jangka waktu deposito sesuai tujuan finansialmu. Dalam deposito berlaku semakin panjang tenor yang diambil, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Jika kamu hanya ingin menabung uang dalam jangka waktu pendek, maka pilih tenor pendek juga. Yang kedua ada simpan dana deposito di beberapa pilihan tenor. Jadi, cara kedua ini untuk memaksimalkan dana deposito adalah dengan membaginya ke beberapa deposito dengan pilihan tenor berbeda. Jadi, sebagian di deposito jangka pendek, sisanya di deposito bertenor panjang. Cara ini juga bisa jadi bahan analisis untuk mengetahui likuiditas dari deposito itu sendiri. Yang ketiga ada nominal dana yang ingin ditempatkan. Yang keempat ada patuhi aturan pencairan deposito. Kamu perlu mengetahui dan aturan dalam mencairkan dana deposito ini. Karena deposito itu adalah investasi berjangka yang penarikannya dananya harus sesuai jangka waktu. Jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, jika kamu mencairkan dana sebelum jangka waktu yang ditetapkan, ada resiko yang harus kamu tanggung. Resiko yang harus ditanggung itu berupa biaya penalti atau denda. Besarnya kira-kira antara 0,5 sampai 3% dari total depositonya. Jadi, besar persennya itu antara 0,5 sampai 3%. Yang selanjutnya, yang kelima ini ada pilih bunga deposito sesuai keinginan. Sesuai keinginan ini, yaitu kamu bisa membeli presentasinya sesuai tujuan finansial atau keinginanmu. Bandingkan besar tiap bank dan kita harus membandingkan besaran tiap bank dan perkiraan keuntungan yang kamu dapat. Perlu diingat, semakin lama jangka waktu yang kamu pilih, maka bunganya pun makin besar. Jadi, waktunya yang kamu pilih itu semakin lama, jadi bunganya itu juga semakin besar. Itu dengan begitu keuntungan pun bisa lebih maksimal. Jadi itulah gimana cara menabung deposito. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang materi deposito. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube aku ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.